Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asani adapun syarat salat yang kedua toharatun adalah suci bil wudu'i dengan wudu wal gusli dan mandi junub. Wa ammal wudu'u dan adapun wudu fa furuduhu maka adapun fardunya wudu kefarduan wudu sittatun adalah ada 6. Al awwalu adapun yang pertama niyatut toharoti adalah niat bersuci lis sholati untuk sholat au raf'il hadasi atau niat menghilangkan hadas au nahwihima atau seumpama niatut toharo lissolah raf'il hadas au raf'il hadas bil qalbi di dalam hati ma'a awwali ghuslil wajhi beserta permulaan membasuh wajah. Jadi niat wudu ya. Niat wudu itu bisa niat nawaitul wudu'a lis sholah fardhu lillahi ta'ala cukup, atau nawaitut toharo lis sholah fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitu raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Jadi bahasanya redaksinya ya bisa macam-macam, nggak mesti mulu nawaitul wudu'a li raf'il, itu lengkap banget. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala, itu lengkap. Yang pendek nawaitut toharo li sholati fardhu lillahi ta'ala, nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala, bisa nawaitu raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Kapan? Yaitu ketika kita air pertama menyentuh dalam basuhan ya muka gitu ya. Ketika kita membasuh muka, jadi bukan ketika basuh telapak tangan, kumur-kumur. Nah, niat itu ketika membasuh muka. Jadi ketika air diangkat ke muka, nah di situ nawaitut toharo lis sholah fardhu lillahi ta'ala, nawaitu raf'il hadasil asgori fardhu lillahi, di dalam hati atau diucapkan tapi disertai di dalam hati. Asani adapun rukun atau fardu yang kedua ghuslul wajhi adalah membasuh muka min mabda'i tasbihil jabhati, mulai dari permulaan lebarnya jidat
ila muntahaz zakoni hingga ujung dagu. Wa minal uzuni, dan mulai dari telinga, ilal uzuni hingga telinga yang satunya lagi. Illa batinalih yatir rojuli, kecuali bagian dalam janggutnya laki-laki, wa aridaihi, dan dua apa itu cambang, jambang, wa aridaihi, dan kecuali bagian dalam dua jambangnya ar-rajul al-kashifa, ini yang dua-duanya tebal. Nah, rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, yang dimaksud wajah yang harus dibasuh itu apa? Pertama dari bagian atas ke bawah, yaitu dari permulaan ini luasnya jidatnya sampai ujung dagu sini, di tulang dagu ini. Nah, terus dari pinggirnya, dari sini, dari anak telinga sampai ke telinga satunya lagi. Nah, kemudian, jika ya laki-laki, ya perempuan mah tidak memiliki janggut, nah di dagu kan ada janggutnya gitu ya, sampai ke pipi gitu. Nah, itu kalau tebal, ya tidak, bagian dalamnya tidak perlu di air disemprotkan ke dalam, nggak perlu ya, cukup digerak-gerak aja pakai tangan gitu ya. Atau yang memiliki jambang yang tebal gitu, nah itu juga cukup aja, kedua tangan digerak-gerak ya. Udah meresap ke dalam cukup. Jadi tidak perlu dibuka-buka, diguyur gitu, nggak perlu. Asalisu, adapun fardu yang ketiga, ghuslul yadaini adalah membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta dua sikutnya. Nah, ini harus hati-hati ya, dua sikut. Kalau kita ceroboh, kadang-kadang sikutnya masih kering, nggak kebasuh. Jadi sikut, dari sikut ya, kalau dibenang ke depan gitu ya, nah itu yang wajibnya, yang rukunnya gitu, yang harus kena basuh. Batasannya itu. Nah, tapi disunahkan ya sampai tengah-tengah lengan di sini. Ya 4 jari lah. 4 jari dari sikut ke atas gitu. Itu utama begitu. Nah, itu disebutkan dalam keterangan hadis bahwa nanti di surga orang-orang yang suka wudhu, ya di lengannya itu kelihatan tanda-tanda ya, bekas basuhan wudhu waktu di dunia dulu, sampai ke pertengahan bagian lengan. Artinya sunnah. Ar-rabi'u, adapun fardu yang keempat, mashu aqalli syai'in, adalah mengusap paling sedikit dari sesuatu, min basyaratir ra'si, dari kulit kepala, au min
sya'rihi atau dari rambutnya kepala, rambut roksi. Iza lam yakhruj, apabila tidak keluar apa al-mamsuhu yang diusap itu, minhu dari roksi, bil maddi dengan cara dipanjangkan an hadir roksi dari batasan kepala. Rukun yang keempat, membasuh ya minimal bagian kecil, bagian sedikit dari kepala, entah itu kulitnya atau rambutnya. Ya, jadi sah. Itu berbicara tentang rukun ya, standar rukun wudu. Jadi dibasahi tangan, terus diusapkan gitu ya, diginikan, diusapkan, itu sudah cukup ya, sah. Atau diusapkan terus ditekankan ke, atau kalau botak ya kulitnya kan, atau ditekan ke kulitnya sah, atau ke rambutnya diusapin sah. Yang utama ya seluruh bagian kepala. Ini 2 telapak tangan basuhi, begini caranya, tarik ke belakang, tarik ke depan, tarik ke belakang lagi sampai ke pundak. Itu yang utama, seluruh menyapu seluruh bagian kepala. Nah, kalau untuk sekadar memenuhi standar rukun ya cukup, nah, diambil misalkan basahin begini sudah cukup gitu ya. Bagaimana kalau rambutnya panjang, laki-laki atau perempuan? Nah, rambut yang boleh diusap itu rambut yang berada di ruang lingkup kepala di sini. Kepala kan segini. Nah, kalau rambutnya panjang sampai ke sini-sini ujungnya, terus dibasahin atau diusap yang di sini nggak sah. Tapi kalau musapnya yang di sini sah. Tapi yang udah keluar dari batas kepala tidak sah. Ini diusap aja rambut yang nyampai di bahu misalnya ujungnya, basahin, nggak sah. Al-khamisu, adapun fardu yang kelima, ghuslur rijlaini adalah membasuh 2 kaki ya, kiri kanan, ma'al ka'baini beserta 2 mata kaki. Nah, itu mata kaki ya, rukunnya segitu. Nah, sunnahnya sampai ke pertengahan betis ya, sunnahnya itu. As-sadisu, adapun fardu yang keenam, tartibuhu adalah mengurutkan wudu. Kama zakarnahu, sebagaimana seperti apa yang telah kita sebutkan. Kama zakarnahu, seperti apa yang telah kita sebutkan, yaitu wajah, tangan, mengusap kepala, kemudian kaki. Nah, itu urutannya. Iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum warjulakum wa arjulikum ilal ka'bain.
wa arjulakum, bukan warjulikum ya. Itu ada yang nanya warjulakum wa arjulikum gitu. Nah, diatopkannya ya kepada wujuhakum. Jadi dibasuh. Nah, itu ayat Al-Qur'an tentang wudu ya, kewajiban bahwa jika seseorang ingin menegakkan sholat maka hendaklah basuh muka, ada plus niat di situ ya, basuh tangan sampai mirfaqain, kemudian mashu ra'si, mengusap kepala, kemudian wa arjulakum, membasuh kaki ilal ka'bah, ini hingga mata kaki. Nah, itu urutannya. Nah, urutan ini ya